Ya Pak, tidak terasa ya, Partai Golkar sudah memasuki usia 59 tahunnya, di mana kiprah Golkar sudah kelihatan jauh dari yang sebelumnya gitu ya. Peningkatannya cukup dirasakan oleh masyarakat. Dan sekali lagi kita melihat di saat ulang tahun ini pula juga tidak terlepas dengan pasca pemilu ya. Sudah mulai masuk tahapan-tahapan. Mungkin sebagai ketua partai DPD Partai Golkar Kabupaten Kota Bandung, bagaimana dengan hari ulang tahun ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dengan momentum hari ulang tahun Partai Golongan Karya dan hari ini kita peringati yang ke-59 tahun. Jadi Partai Golkar itu merupakan gabungan ya, didirikan pada tahun 1964 yang merupakan gabungan daripada ormas-ormas yang waktu itu ada ormas yang didirikan, yang mendirikan dan sebagainya. Maka terbentuklah Partai Golongan Karya. Tentunya dengan usia yang sudah 59 tahun ini berkiprah di negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak yang sudah kita perbuat dan juga masih banyak yang harus kita perbuat. Jadi yang sudah kita buat juga sudah banyak, tentu PR kita ke depan juga untuk tentunya kita menghadapi 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kita ingin mengisi, Golkar sudah mempunyai program-program yang akan kita jalankan apabila Golongan Karya mendapat kepercayaan yang lebih besar daripada masyarakat untuk membangun bangsa Indonesia ini dengan program yang telah dibuat menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tentunya momentum ini yang ke-59 tahun ini juga untuk tahun 2023, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2024, yang mana tahun 2024 itu adalah tahun politik, di mana di dalam tahun 2024 itu di dalamnya ada pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Tentunya momentum ulang tahun ini adalah momentum kita merapatkan barisan kembali, mengkonsolidasikan organisasi, dan juga kita sudah hampir memasuki tahapan penetapan calon tetap DPR, calon-calon DPR maupun kabupaten, provinsi dan DPR RI. Tentunya kita mengharapkan dengan ulang tahun ini, momentum ulang tahun ini, Partai Golkar pertama dapat meraih hati masyarakat dan memenangkan hati masyarakat yang pada akhirnya bermuara kepada bagaimana nantinya Partai Golkar dalam sistem politik itu mendapat dukungan yang besar dan akan menjadi pemenang di semua tingkatan. Itu harapan-harapan kita, dan apa yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan maupun kita dari DPD berharap dari tokoh-tokoh masyarakat, organisasi yang bernaung di Partai Golkar mengharapkan bahwa Partai Golkar bisa kembali memimpin bangsa ini melalui tahapan pemilu baik legislatif maupun pemilu kepala daerah yang akan ada di 2024 nanti. Itu momentum dari peringatan ke-59 hari ulang tahun Partai Golkar. Adapun kegiatan sendiri yang merupakan rangkaian kegiatan daripada ulang tahun ini adalah tadi pagi kita dahului pada ziarah ke Taman Makam Pahlawan Indra Kencana ya kita itu. Kenapa kita selalu melakukan ziarah? Karena Partai Golkar tidak ingin melupakan para pendiri, para pejuang bangsa ini yang telah gugur atau telah mendahului kita, yang dengan jerih payah itu kita meraih kemerdekaan, dan kita sebagai generasi penerus mengisi kemerdekaan ini tentunya ingin berbuat yang lebih baik sesuai dengan cita-cita para pendiri. Kemudian kita syukuran tentunya dengan usia yang ke-59 ini, usia yang tidak muda lagi dan juga tidak terlalu tua, tetapi usia yang produktif untuk bagaimana mengisi
kemerdekaan, mengisi pembangunan di negara kita. Kemudian tentunya ada juga nanti tanggal 22 hari Minggu kita akan melakukan kegiatan Jalan Sehat. Tentunya harapan kita melalui Jalan Sehat ini terjadi komunikasi masyarakat luas, menghibur masyarakat luas, dan juga memberikan hadiah-hadiah yang tentunya memadai untuk nanti kita undi pada pelaksanaan Jalan Sehat tersebut. Dan melalui Jalan Sehat ini sehingga kita berharap nantinya akan memicu menumbuh kembangkan minat dari masyarakat untuk berolahraga. Melalui Jalan Sehat ini kita berharap juga olahraga di Kota Ring Barat tumbuh berkembang, sehingga pada saatnya nanti kita menghadapi event-event baik di regional maupun nasional, Kota Ring Barat dapat bisa berbicara di ajang tersebut. Nah, sedikit Bang, kalau kita melihat, saya dengar tadi hadiahnya cukup menarik ya. Boleh sedikit kisi-kisi bocorannya Pak, yang menjadi salah satu prioritas hadiah yang menjadi andalan, yang idaman masyarakat apa kira-kira Bang hadiahnya? Kami melalui kader-kader dan sponsor dalam hadiah utama sepeda motor Yamaha apa tuh Pak ya? Mio ya. Mio, kemudian ada motor listrik, ada sepeda listrik, ada mesin cuci, ada kulkas dan lain-lainnya. Yang jumlahnya cukup banyak. Kita menyesuaikan jumlahnya itu ada 59. Menyesuaikan dengan jumlah hadiahnya, dengan bermacam-macam jenis hadiah. Oke Bang. Saya rasa demikian. Ya Pak, saat ini ya kita melihat ya pasca politik untuk di Kota Ring Barat cukup kondusif. Tidak terlepas kader-kader milenial yang handal, yang punya SDM yang luar biasa, termasuk Partai Golkar juga ikut bertanding di saat ini. Nah, sampai sejauh mana ini? Tentunya kalau kita organisasi politik, kita memahami bahwa generasi kita ini adalah generasi perubahan, generasi yang potensi, generasi yang tentunya akan kita dalam dunia politik akan kita perhitungkan bagaimana kita akan dapat bersama-sama untuk menarik generasi muda khususnya dalam ikut serta membesarkan Partai Golkar ini. Tentunya kita kalau dari bisa dilihat nanti di daftar caleg maupun kabupaten provinsi, kita lebih 60% itu didominasi oleh generasi muda. Apabila itu ukurannya dari usia yang di bawah 40 tahun juga mendominasi. Kalau sekarang KNP mengatakan usia pemuda itu 50 tahun, maka hampir semua caleg Golkar itu hampir 70% pemuda. Kalau standarnya di bawah 40 tahun juga 50% lebih juga adalah pemuda. Maka saya rasa kalau dikatakan generasi milenial, generasi istilah sekarang itu ya tentu kita menggabungkan. Jadi estafet kepemimpinan itu tidak saja semua diisi oleh generasi tua atau tidak semua diisi oleh generasi muda, tetapi ada estafet. Kita berharap ada estafet dari generasi yang sebelumnya kepada generasi yang lebih muda. Dan ini selalu pengkaderan ini selalu kita ciptakan. Hanya saja nantinya di dalam persaingan tentunya dengan sistem pemilu seperti ini, persaingan itu tidak bisa kita hindari. Maka kembali lagi kepada masyarakat, kepada generasi itu. Siapa yang diinginkannya? Apakah dia melihat dari sisi pengalamannya? Apakah dia melihat dari sisi potensi
kepemudaannya, dan sebagainya. Tentunya pertimbangan-pertimbangan itu kembali kepada masyarakat dan juga kembali kepada kader-kader yang turun, bagaimana dia mendekati masyarakat agar dia bisa dipercaya. Kan menyangkut kepercayaan, menyangkut kepercayaan daripada masyarakat terhadap kader. Juga ya, tapi kita itu sendiri, seperti saya katakan 50% itu adalah muda. Kalau standar luar negeri ya pemuda semua gitu ya. Tapi kalau standar seandainya Indonesia atau 40 tahun ke bawah ya kita 50%. Oke. Mungkin sedikit harapannya Bang di akhir dengan adanya pasca pemilu di saat kita sudah kondusif sebagai Iya. Partai Golkar. Tentunya ini belum masuk kepada saya mengajak ya. Tetapi masyarakat sudah bisa melihat siapa kader-kader yang ditampilkan oleh Partai Golkar. Maka silakan kepada masyarakat, kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya kepada kader-kader kita, simpatisan kita, marilah kita bergandeng tangan menyampaikan program visi misi kita ke Golkaran ini kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui, dan tentunya pada saatnya nanti masyarakat bisa memberikan pilihan kepada Partai Golkar Karya atau juga kepada kader-kader Partai Golkar Karya yang dicalonkan berdasarkan wilayah atau dapil yang masing-masing. Oke. Terima kasih. Terima kasih.